Assalamualaikum sahabat, gampang banget. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, seorang polisi yang sangat dihormati, tiba-tiba harus menghadapi takdir yang begitu kejam. Di tengah malam yang gelap, ketika ia terlelap dalam tiduran penuh dosa, ia terbangun dengan kejadian yang begitu mengerikan. Kepalanya, yang dulu penuh wibawa, kini berubah menjadi kepala tikus. Bagaimana mungkin seorang penegak hukum yang dulu dipercaya, kini dihukum sedemikian rupa? Kejadian ini bukan hanya menghancurkan karirnya, tetapi juga jiwa dan hatinya. Apa yang menyebabkan perubahan tragis ini? Apa yang ia lakukan untuk menebus dosanya? Temukan jawabannya dalam kisah yang penuh misteri dan intrik ini. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Assalamualaikum sahabat, gampang banget. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, seorang polisi yang sangat dihormati, tiba-tiba harus menghadapi takdir yang begitu kejam. Di tengah malam yang gelap, ketika ia terlelap dalam tiduran penuh dosa, ia terbangun dengan kejadian yang begitu mengerikan. Kepalanya, yang dulu penuh wibawa, kini berubah menjadi kepala tikus. Arif, seorang polisi yang dikenal dengan ketegasannya, selalu menjadi simbol keadilan bagi masyarakat. Wajahnya yang selalu tampil rapi, dengan seragam yang terjaga sempurna, membuatnya dihormati oleh banyak orang. Namun, di balik semua itu, Arif telah melakukan banyak tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang seharusnya ia tegakkan. Ia seringkali menerima suap, memutarbalikkan fakta, dan malah menindas mereka yang tak berdaya demi kepentingan pribadi. Satu malam, setelah menghadiri sebuah pertemuan rahasia dengan orang-orang berpengaruh, Arif pulang dengan perasaan penuh kemenangan. Namun, saat ia tidur di kamar tidurnya yang sunyi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ia terbangun dengan perasaan aneh. Ada rasa dingin yang menjalar di sekujur tubuhnya, dan saat ia meraba kepalanya, ia terkejut melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Kepalanya berubah menjadi kepala tikus. Ketakutan menguasai dirinya. "Ini mustahil," bisiknya dengan suara gemetar. Ia berlari menuju cermin, dan apa yang ia lihat membuat hatinya nyaris berhenti berdetak. Kepalanya benar-benar telah berubah. Keringat dingin mengalir di wajahnya, sementara pikirannya kacau. Apa yang telah terjadi padanya? Mengapa ini bisa terjadi? Semua kejahatan yang ia lakukan, kini seakan menghantuinya dalam bentuk yang paling mengerikan. Tapi, siapa yang bisa menjelaskan ini? Arif mulai mencari jawaban di tempat yang tidak terduga. Ia mencari informasi tentang kejadian serupa, tapi tak ada satupun yang membantunya. Semua yang ia temui hanya memberi perasaan semakin terisolasi dan sendirian. Dalam keadaan terjaga dan terjepit, Arif mulai merasakan penyesalan mendalam. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Pada suatu hari, saat ia sedang merenung dalam keputusasaan,nya, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang bijak. Lelaki tua itu memperhatikannya dengan penuh perhatian dan berkata, "Arif, sebagai polisi, engkau harus menegakkan keadilan, bukan menghancurkannya. Setiap dosa yang engkau perbuat akan kembali padamu, entah bagaimana caranya." Lelaki tua itu hanya berkata sedikit, tapi kata-katanya menembus ke dalam hati Arif. Ada yang salah dalam dirinya, dan itu tak bisa diubah hanya dengan penyesalan. Ia harus mencari jalan keluar dari keadaan ini. Perubahan yang terjadi pada dirinya adalah akibat dari dosa-dosanya yang selama ini ia biarkan tanpa penyesalan yang sungguh-sungguh. "Setiap tindakanmu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah," kata lelaki tua itu lagi, seolah mengingatkan Arif akan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuasaan dan kehormatan dunia. Arif mulai merenungkan kata-kata itu. Ia menyadari bahwa tak ada jalan mudah untuk menebus dosa yang telah ia perbuat. Namun, ia tidak bisa berdiam diri. Ia harus mengambil langkah pertama untuk kembali ke jalan yang benar. Jalan yang penuh cobaan, namun akan membuka pintu ampunan bagi mereka yang benar-benar berusaha memperbaiki diri. 1 minggu setelah kejadian aneh itu,
Arif tak bisa berhenti berpikir tentang perubahan yang terjadi padanya. Ia merasa terperangkap, bingung, dan terasing. Setiap kali ia berhadapan dengan cermin, ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Kepalanya yang kini menjadi tikus adalah pengingat terus-menerus akan dosa-dosanya yang tak terhapuskan. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lamanya, yang dulu ia percayai, untuk mencari jawaban. Namun, semuanya memberi jawaban yang sama. Ini bukan hal yang bisa dijelaskan secara logis, Arif. Mungkin ini adalah peringatan. Arif merasa semakin terjebak dalam kegelisahan yang tak ada habisnya. Arif kemudian memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah desa yang terpencil, di mana ia mendengar kabar tentang seorang ulama besar yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja yang sedang dilanda kesulitan. Di tengah perjalanan yang penuh liku, Arif merasa hatinya semakin kacau. Ia tak tahu apakah perjalanan ini akan memberi jawaban atau justru semakin menjauhkan dirinya dari harapan. Sesampainya di desa itu, Arif langsung menuju rumah ulama tersebut. Rumahnya sederhana, namun penuh dengan aura ketenangan. Ketika Arif bertemu dengan sang ulama, ia langsung merasa ada kedamaian yang menenangkan jiwanya. "Ustadz, saya memohon petunjuk. Saya tidak tahu apa yang telah terjadi pada saya. Kepalaku telah berubah menjadi kepala tikus. Semua orang yang pernah saya tindas kini datang menghantuiku. Apa yang harus saya lakukan?" tanya Arif dengan suara penuh keresahan. Sang ulama menatapnya dengan tajam dan berkata, "Arif, apa yang terjadi padamu adalah cerminan dari hatimu. Semua yang engkau lakukan selama ini dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan, kini menjadi bagian dari azab yang kau terima. Ingatlah, tiada satupun perbuatan yang tidak akan kembali padamu." Sang ulama kemudian memberikan sebuah ayat Al-Quran yang sangat menyentuh hati Arif. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Kalimat ini mengguncang hati Arif. Ia tahu bahwa azab yang ia terima bukan tanpa sebab. Ia harus mengubah dirinya dari dalam. Namun, apakah ia mampu melakukannya? Atau akankah ia terus terjebak dalam dosa-dosanya? Arif duduk termenung di depan sang ulama. Hatinya diliputi keraguan dan penyesalan yang mendalam. Kata-kata ulama itu terus terngiang dalam benaknya. Semua yang engkau lakukan selama ini dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan, kini menjadi bagian dari azab yang kau terima. Ayat Al-Quran yang baru saja dibacakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Semakin menekan perasaannya. Dengan kepala tikus yang terus menghantuinya, Arif merasa semakin terperangkap dalam dosa-dosanya. Ia tahu bahwa azab ini bukan hanya hukuman fisik, tetapi juga cerminan dari kebusukan yang ada dalam dirinya. Meskipun ia sudah berusaha mencari jalan keluar, jalan itu terasa semakin gelap. Ia merasa seolah tak ada lagi harapan untuknya. Setiap hari, Arif berusaha melakukan introspeksi. Ia berdoa, berharap agar Allah memberikan petunjuk dan ampunan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan keputusasaan yang mendalam. Dalam kesendirian malam, ia sering terbangun dengan rasa takut yang begitu mencekam. Kepalanya yang kini tikus itu seperti menjadi simbol dari dosa-dosa yang tak bisa ia lupakan, tak bisa ia hindari. Di tengah kegelapan jiwanya, Arif kembali mengingat kata-kata lelaki tua yang ia temui beberapa waktu lalu. Setiap tindakanmu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalimat itu membuat Arif semakin sadar bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Mungkin azab yang ia terima adalah bagian dari ujian, dan hanya dengan perubahan nyata dalam dirinya ia dapat memperoleh pengampunan. Namun, perubahan bukanlah hal yang mudah. Arif tahu ia harus melepaskan segala keangkuhan, kesombongan, dan kebohongan yang selama ini ia pertahankan. Ia harus mengakui segala dosanya, meminta maaf pada mereka yang telah ia sakiti, dan berusaha menebus kesalahannya dengan perbuatan baik. Malam itu, Arif memutuskan untuk menemui seseorang yang ia anggap dapat membantunya.
seorang sahabat lama, yang juga seorang polisi, yang selalu mengenalnya sebagai seorang yang berpegang teguh pada prinsip keadilan. Arif berharap sahabatnya itu bisa memberikan pencerahan, atau setidaknya mendengarkan penyesalannya. Namun, ketika ia menemui sahabatnya, yang ia anggap sebagai tempat terakhir untuk mencari petunjuk, Arif merasa kaget dengan apa yang ia dengar. Sahabatnya, yang dulunya selalu mendukungnya, kini berkata, "Arif, aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak lagi pantas menjadi bagian dari institusi ini. Kejahatanmu sudah terlalu besar." Sahabatnya itu memandang Arif dengan tatapan kecewa. "Kamu telah menghancurkan apa yang seharusnya kau perjuangkan. Bagaimana mungkin kamu mengaku ingin memperbaiki diri, jika engkau sendiri tak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan burukmu?" Kalimat itu membuat Arif merasa semakin terpuruk. Sakit hati mendalam. Tetapi dalam rasa sakit itu, Arif juga merasakan sebuah kebenaran yang tak bisa ia elakkan. Ia sadar bahwa ia harus melakukan lebih dari sekadar menyesali perbuatannya. Ia harus bertanggung jawab, tak hanya pada dirinya sendiri, tetapi pada mereka yang telah ia sakiti selama ini. Arif pun bertekad untuk mulai membersihkan namanya. Ia memutuskan untuk mengungkap semua kebusukan yang telah ia lakukan, meski harus menghadapi segala konsekuensi yang datang. Ia tahu bahwa dengan jalan ini, hanya dengan menjalani kebenaran yang sesungguhnya, ia bisa mendapatkan pengampunan yang sejati dari Allah. Arif kembali ke kota, bertekad untuk mengungkapkan semua yang telah ia sembunyikan. Ia memulai langkah pertama dengan mendatangi kantor polisi tempat ia bekerja dan melaporkan segala kebusukan yang telah ia lakukan. Tidak mudah baginya untuk mengungkapkan segala perbuatannya. Namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Setiap kata yang ia ucapkan penuh dengan penyesalan dan ketakutan akan balasan yang harus ia terima. Namun, Arif bertekad untuk tidak mundur. Ia tahu bahwa hanya dengan kejujuran, ia bisa membuktikan bahwa ia benar-benar ingin berubah. Keesokan harinya, berita tentang pengakuan Arif tersebar luas. Banyak yang terkejut, banyak pula yang merasa terkejut dan marah. Namun, ada juga yang memberikan penghargaan atas keberaniannya untuk menghadapi kenyataan. Arif tidak bisa mengharapkan ampunan dari semua orang, tetapi ia tahu bahwa ia harus menjalani proses ini dengan ikhlas. Sementara itu, kepala tikus yang terus menghantuinya, perlahan mulai menunjukkan perubahan. Seiring dengan langkah-langkah perbaikannya, Arif merasa ada sedikit ketenangan yang mulai hadir. Namun, perubahan itu tak datang begitu saja. Ia harus terus berjuang, terus memperbaiki dirinya, dan tak boleh berhenti mengakui kesalahannya. Setiap hari, Arif berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ia berusaha untuk menolong orang-orang yang dulu ia tindas, meminta maaf pada mereka yang pernah ia sakiti, dan berusaha menjalani hidup dengan lebih baik. Perubahan yang ia lakukan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah membelenggunya selama ini. Hari-hari berlalu dengan penuh pergulatan batin bagi Arif. Meski banyak yang memberikan kecaman, ada juga yang mulai melihat perubahan dalam dirinya. Setiap langkahnya kini dipenuhi dengan keteguhan hati, meski kadang perasaan takut akan azab dan masa lalunya yang gelap menghantui pikirannya. Namun, Arif tahu bahwa jalan ini adalah satu-satunya jalan yang dapat membawanya menuju pengampunan dan kedamaian sejati. Suatu hari, Arif menerima panggilan dari pihak kepolisian. Ia dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam sebuah sidang terkait kasus penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan beberapa rekan kerjanya di kepolisian. Arif merasakan degup jantung yang semakin kencang. Apakah ini ujian terakhir baginya? Apakah ia akan dapat menghadapi kenyataan dan membuktikan bahwa ia telah berubah? Pada hari sidang, Arif berdiri dengan kaki yang gemetar. Ia melihat para pejabat dan rekan-rekannya yang dulu pernah mendukungnya, namun kini justru menjadi bagian dari kasus yang ia ungkapkan. Wajah mereka menunjukkan kemarahan, kebencian, dan rasa kecewa yang dalam. Namun, Arif tidak gentar. Ia tahu ini adalah saat yang paling menentukan dalam hidupnya. Arif melangkah maju, dan dengan suara yang tegas, ia mulai menceritakan semuanya.
Ia mengungkapkan setiap kebusukan yang telah terjadi, setiap suap yang ia terima, setiap tindakan curang yang ia lakukan. Semua kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan penuh penyesalan, namun juga dengan tekad untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir untuk menebus dosanya. Tidak ada lagi yang bisa saya sembunyikan, kata Arif dengan penuh kesungguhan. Semua yang saya lakukan salah, dan saya bersedia menerima segala konsekuensinya. Sidang itu berlangsung tegang. Beberapa orang memberikan kesaksian yang mengejutkan, sementara yang lain menyalahkan Arif atas apa yang terjadi. Namun, meski banyak yang mencaci dan menghina, Arif merasa ada ketenangan yang mulai hadir di dalam hatinya. Ia merasa seolah beban yang selama ini ia pikul mulai terangkat sedikit demi sedikit. Ia tidak lagi merasa terbelenggu oleh kebohongan dan dosa yang menumpuk. Setelah sidang berakhir, Arif menerima keputusan yang tak terduga. Meskipun ia telah mengungkapkan semua kebenaran, beberapa pihak tetap menghukumnya dengan hukuman yang berat. Namun, Arif tidak menyesal. Baginya, hukuman yang ia terima adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan pengampunan sejati. Ia tahu bahwa perjalanan untuk kembali ke jalan yang benar belum selesai. Tetapi, kini ia bisa berjalan dengan kepala tegak, meski tak lagi memiliki wibawa atau kekuasaan seperti dulu. Arif merasa bahwa kepalanya yang semula berubah menjadi tikus kini perlahan mulai kembali normal. Namun, ia tidak pernah lagi memandang dirinya dengan pandangan yang sama seperti sebelumnya. Ia tahu bahwa perubahan yang sebenarnya bukan hanya terjadi pada fisiknya, tetapi juga pada hatinya. Ia merasa lebih ringan, lebih damai, meskipun masih harus menanggung banyak penderitaan dan beban yang harus dipikul. Setelah sidang, Arif kembali menjalani kehidupannya dengan penuh kesederhanaan. Ia memutuskan untuk meninggalkan dunia kepolisian dan menjalani hidup yang lebih dekat dengan Allah. Setiap hari, ia berusaha memperbaiki diri dan mencari jalan yang lebih baik untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Arif mulai mengabdikan dirinya untuk membantu mereka yang tertindas, yang dulu ia abaikan. Ia mendirikan sebuah lembaga kecil yang membantu korban ketidakadilan dan penindasan, sebagai cara untuk menebus semua kesalahannya. Namun, meski ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghapus dosa-dosanya, ada perasaan kosong yang masih mengganjal dalam dirinya. Ia bertanya-tanya, apakah perjuangannya ini cukup? Apakah ia benar-benar telah menebus semuanya? Apakah pengampunan Allah akan datang padanya? Perasaan itu tak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, saat Arif sedang berdoa di masjid, ia mendengar suara seorang anak kecil yang sedang menangis. Arif menghampiri anak itu dan bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Anak itu menatap Arif dengan mata penuh harapan. "Pak Polisi, tolong bantu ayah saya. Dia ditangkap karena tidak bersalah. Saya tidak tahu harus kemana lagi." Arif menatap anak itu dengan hati yang tergetar. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk benar-benar menebus semua kesalahannya. Ia memutuskan untuk membantu anak itu dan ayahnya, meskipun ia tahu bahwa jalan itu tidak akan mudah. Dalam prosesnya, Arif kembali menghadapi banyak cobaan dan rintangan. Ia harus berhadapan dengan orang-orang yang dulu ia kenal, yang kini menjadi musuhnya. Namun, ia tidak gentar. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan sekarang adalah bentuk nyata dari perubahan dirinya. Ia ingin membuktikan bahwa meskipun ia telah jatuh, ia bisa bangkit kembali untuk mencari kebenaran dan keadilan. Setelah beberapa minggu berusaha mencari bukti dan mendalami kasus anak kecil itu, Arif mulai merasakan bahwa ia semakin dekat dengan jalan kebenaran. Meskipun banyak orang yang berusaha menggagalkan upayanya, Arif tidak lagi merasa takut. Ia telah mengorbankan kebanggaan dan kekuasaannya demi mencari keadilan, dan itulah yang memberinya kekuatan untuk terus maju. Namun, dalam perjalanan itu, Arif juga menghadapi banyak cobaan. Ia harus berhadapan dengan mereka yang dulu pernah bekerja sama dengannya dalam tindak kejahatan, dan kini mereka berusaha menghalangi setiap langkahnya. Mereka mencoba menyogok, menakut-nakuti, dan bahkan mengancam keselamatan Arif. Namun, Arif tidak pernah gentar. Satu malam, ketika ia berada di sebuah ruangan gelap untuk memeriksa dokumen-dokumen yang bisa membebaskan ayah anak tersebut,
seseorang mengetuk pintu dengan keras. Arif terkejut dan segera membuka pintu. Di sana berdiri seorang pria berwajah gelap, dengan mata penuh ancaman. "Arif, jangan terlalu jauh ikut campur," kata pria itu dengan suara rendah dan menakutkan. "Jika kamu terus melangkah, kamu akan menyesal. Kami punya banyak cara untuk membuatmu menyerah." Namun, Arif tak bergeming. Ia memandang pria itu dengan tatapan penuh keyakinan. "Saya tidak takut lagi. Saya akan terus berjalan di jalan ini, apapun yang terjadi." Pria itu menatapnya lama, kemudian berkata dengan suara bergetar, "Jangan bilang saya tidak memperingatkanmu." Pria itu lalu pergi dengan langkah cepat, meninggalkan Arif yang berdiri di sana dengan rasa semakin yakin pada tujuannya. Keesokan harinya, Arif mendapatkan petunjuk yang sangat penting, sebuah dokumen yang mengungkapkan ketidakadilan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang berada di balik penangkapan ayah dari anak kecil itu. Dengan bukti itu, Arif membawa kasus tersebut ke pengadilan. Ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir untuk membuktikan bahwa ia telah berubah, bahwa ia benar-benar ingin menebus dosanya. Sidang pun digelar, dan kali ini Arif tidak berdiri sendirian. Ia dikelilingi oleh mereka yang pernah ia bantu, oleh orang-orang yang percaya bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Meskipun musuh-musuhnya masih berusaha menggagalkan, bukti yang Arif bawa cukup kuat untuk membuka mata banyak orang. Saat hakim membacakan keputusan, Arif merasakan degup jantung yang semakin cepat. Apakah ini akhir dari perjalanannya? Apakah ia akan berhasil mendapatkan keadilan? Atau justru dirinya akan jatuh lebih dalam ke dalam penyesalan yang lebih dalam? Setelah beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad, hakim mengangkat tangannya dan berkata, "Dengan bukti yang ada, saya memutuskan untuk membebaskan terdakwa." Keputusan ini menunjukkan bahwa keadilan masih ada, meskipun dalam dunia yang penuh dengan korupsi. Arif merasa beban berat dalam dirinya seolah terangkat. Namun, ia tahu bahwa pertempuran untuk mendapatkan kedamaian sejati belum berakhir. Sidang ini hanya satu bagian dari perjalanan panjang yang harus ia jalani. Ia berdiri di luar ruang sidang, menatap langit yang cerah. Sebuah perasaan lega menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, namun ia merasa lebih dekat dengan kebenaran. Dengan satu langkah lagi, ia berharap bisa benar-benar menebus dosa-dosanya dan mendapatkan pengampunan dari Allah. Setelah sidang, Arif memutuskan untuk lebih mendalami kehidupan yang lebih dekat dengan agama. Ia merasa bahwa meskipun ia telah melakukan banyak kesalahan, Allah masih memberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Ia mulai belajar lebih banyak tentang agama, mengikuti kajian-kajian yang mengajarkannya tentang keikhlasan, kesabaran, dan pentingnya menjaga amanah. Setiap malam, Arif merenung dan berdoa. Ia meminta ampunan atas segala dosa yang telah ia perbuat. Ia sadar bahwa meskipun ia sudah berusaha mengubah dirinya, ada banyak hal yang masih perlu diperbaiki. Namun, yang terpenting bagi Arif adalah bahwa ia kini hidup dengan niat yang lebih murni. Ia tahu bahwa hanya dengan menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih taat kepada Allah, ia dapat benar-benar membersihkan hatinya. Satu hari, ketika Arif sedang berada di masjid, ia bertemu dengan lelaki tua yang dulu memberikan nasihat kepadanya. Lelaki itu tersenyum penuh arti saat melihat Arif. "Alhamdulillah, kamu sudah menemukan jalan yang benar, Arif. Allah akan selalu memberikan jalan keluar bagi mereka yang benar-benar ingin berubah." Arif menatap lelaki tua itu dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Pak. Tanpa nasihat Anda, saya mungkin tidak akan pernah sampai di titik ini. Saya ingin benar-benar menebus dosa-dosa saya." Lelaki tua itu mengangguk. "Ingatlah, Arif, jalan menuju pengampunan tidak mudah. Tetapi selama kamu terus berusaha dan berdoa, Allah akan membuka jalan untukmu. Jalan ini tidak hanya tentang menebus dosa, tetapi juga tentang memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik." Arif mengangguk, meresapi kata-kata itu. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, namun hatinya merasa lebih ringan. Ia siap untuk menghadapi segala rintangan yang datang, karena ia yakin bahwa selama ia berada di jalan yang benar, Allah akan selalu mendampinginya.
Hari-hari berlalu dengan Arif semakin mantap menjalani kehidupan baru. Ia semakin sering menghadiri kajian agama, memperdalam pengetahuan dan keimanannya. Setiap doa yang ia panjatkan, setiap amal yang ia lakukan, Arif lakukan dengan penuh kesungguhan, berharap bisa mendapatkan ridho Allah dan pengampunan atas semua dosa yang telah ia perbuat. Namun, meskipun hatinya merasa lebih tenang, ada satu hal yang masih mengusik pikiran Arif. Ia merasa masih ada yang perlu diselesaikan, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar meminta ampunan pada diri sendiri. Ia merasa, untuk benar-benar mendapatkan kedamaian dan pengampunan, ia harus melakukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa menjadi bukti bahwa ia benar-benar berusaha memperbaiki diri dan menebus kesalahannya. Arif kemudian memutuskan untuk kembali ke tempat-tempat yang dulu sering ia kunjungi sebagai polisi, tempat di mana ia pernah melakukan tindak penindasan dan kejahatan. Ia merasa bahwa untuk mendapatkan pengampunan dari mereka yang pernah ia sakiti, ia harus kembali dan meminta maaf dengan sepenuh hati. Langkah ini bukanlah hal yang mudah baginya, tetapi ia tahu ini adalah bagian dari proses untuk membersihkan dirinya. Suatu sore, Arif mengunjungi sebuah kawasan kumuh di pinggiran kota, di mana dulu ia sering memeras rakyat kecil demi keuntungan pribadi. Ia berjalan melewati gang-gang sempit yang penuh dengan kesedihan. Namun kini ia merasakan kesedihan itu dari perspektif yang berbeda. Setiap langkahnya semakin berat, karena ia tahu bahwa ia harus menghadapinya. Ia harus meminta maaf, tanpa peduli seberapa sulit atau berat rasanya. Saat sampai di salah satu rumah yang dulu sering ia kunjungi, ia melihat seorang ibu yang dulu sering menjadi korban pemerasannya. Ibu itu, yang kini tampak lebih tua dan lelah, sedang duduk di depan rumahnya dengan wajah penuh kelelahan. Arif menghampirinya, dan ibu itu menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan. "Ibu," suara Arif bergetar. "Saya datang untuk meminta maaf. Saya tahu saya telah menyakiti ibu, dan saya menyesal. Saya tidak tahu bagaimana harus meminta maaf atas segala yang telah saya lakukan. Tapi, saya mohon, izinkan saya untuk menebusnya." Ibu itu terdiam sejenak, tampak terkejut. Kemudian, air mata mulai mengalir dari mata ibu itu. "Kamu, Arif, kamu yang dulu saya benci, kamu datang dengan permintaan maaf seperti ini," kata ibu itu, suara bergetar. "Saya tidak tahu harus berkata apa, tetapi saya ikhlas. Jika ini yang kamu pilih untuk memperbaiki dirimu, saya memaafkanmu." Kata-kata itu membuat Arif tersentak. Ia merasa beban yang sangat berat seakan terangkat sedikit demi sedikit. Ia tahu bahwa pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Namun, dengan langkah-langkah ini, ia merasa bahwa ia mulai mendekati kedamaian yang ia cari selama ini. Perjalanan Arif tidak hanya berhenti di sana. Ia melanjutkan kunjungannya ke tempat-tempat lain, bertemu dengan orang-orang yang dulu ia tindas, meminta maaf dan berusaha menebus segala kesalahan. Setiap kali ia menerima maaf dari mereka, ia merasa seolah-olah Allah memberikan tanda bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Meskipun jalan ini penuh dengan penderitaan, ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju pengampunan. Beberapa bulan setelah Arif menyelesaikan perjalanannya untuk meminta maaf dan memperbaiki diri, ia merasa ada perubahan besar dalam hatinya. Kepalanya yang dulu berubah menjadi tikus kini telah kembali normal. Meskipun ia tahu bahwa perubahan fisik itu hanyalah simbol dari perubahan yang lebih dalam yang terjadi dalam dirinya. Arif kini merasa lebih tenang dan damai. Ia tidak lagi dihantui oleh masa lalunya. Ia menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa menghapus semua kesalahannya, ia bisa belajar untuk hidup dengan ikhlas, memperbaiki diri, dan berbuat baik untuk orang lain. Dengan langkah ini, ia mulai melihat bahwa kedamaian sejati bukanlah hasil dari usaha untuk menghindari dosa, tetapi dari usaha untuk memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Pada suatu hari, Arif berdiri di depan sebuah masjid, menatap langit biru yang cerah. Ia merasakan rasa syukur yang mendalam dalam hatinya. Ia tahu bahwa jalan hidupnya belum selesai, namun ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Semua penderitaan dan azab yang ia alami telah membawanya ke titik ini, titik di mana ia bisa merasa damai dengan dirinya sendiri.
Ia mengingat kembali kata-kata lelaki tua yang pernah memberi nasihat padanya. Jalan menuju pengampunan tidak mudah, tetapi selama kamu terus berusaha dan berdoa, Allah akan membuka jalan untukmu. Arif tersenyum dalam hati. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan pernah mudah, tetapi selama ia berada di jalan yang benar, Allah akan selalu menyertainya. Dengan langkah yang mantap, Arif melangkah masuk ke dalam masjid, merasakan kedamaian yang luar biasa dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia telah menemui kedamaian yang ia cari, dan bahwa pengampunan sejati hanya bisa didapatkan melalui perubahan yang tulus, ikhlas, dan penuh pengorbanan.